Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali Pak. Iyalah semangat. Permisi Pak, baru datang Pak. Nih. Tel, sapi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi Pak. Sudah sarapan? Belum. Kok belum ada? Ibu belum masak di rumah Pak. Sudah kalian pagi. Oh. Yang penting kan semangat mau belajar kan? Iya. Apa Sedikit enggak? Pak. Ada semangat lah ya. Apa materi ini Pak? Hari ini Pak. Oh, jadi sampai mana malam materinya? Ada yang ingat? Terakhir ada baca buku nggak tadi malam? Pak, Apa? proklamasi. Belum. Cepat. Ya betul Anda. Perjuangan setelah kemerdekaan. Yes. Pak, dapat apa saya Pak? Kasih sendiri terus. Oke. Oke Anda, Bapak akan masuk kepada materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran materi ini, silakan ketua kelasnya mempersiapkan terlebih dahulu. Siap, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Anda ada semua? Tidak ada yang apa ya? Tidak Pak. Oke, ini roti hadir. Hadir Pak. Roti warga Suti. Hadir Pak. Oke, Tentara Ramadan. Hadir Pak. Ini Satu Rahma. Saya Pak. Bahasa Indonesia. Iya Pak. Oke, ada semua yang ada. Iya Pak. Oke, Bapak ada sebuah video untuk Anda semua tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perjuangan Kota Padang dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini bukti-bukti yang pernah ada bahwasanya di Padang juga terjadi pemberontakan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jangan lupa videonya Pak. Sampai dong. Belum. Sama Bang. Tadi tutup Pak. Kok dari tadi apa belum kok videonya Pak? Oh Pak, ini kenapa? Pak, pagi. Cagar budaya yang satu ini pertama di dalam Kesatuan Awal 50 Kelurahan Sagana, Kecamatan Selatan, Kota Siswa Amanat. Sesuai dengan namanya, gedung ini memiliki sejarah dan berkaitan erat dan fungsinya sebagai kantor Padepokan Pemuda Indonesia yang lebih dikenal dengan nama BPPI. BPPI sendiri dibentuk atas usulan Ismail Khan yang diduga sebagai badan yang bertugas menjaga keamanan dan menjadi penjaga peran atas kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat.
dibubarkan pertama kalinya Kota Padang pada 1 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal pada masa perjuangan Indonesia digunakan sebagai markas oleh Bendahara Indonesia atau BPI untuk Kota Padang yang menyebut benda-benda keamanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen Tugu ini dibangun ulang pada tahun 1985. Pada awalnya monumen Tugu ini dibangun pada tahun 1946 untuk mengenang dan memperingati 1 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya, monumen Tugu ini dibangun berganti beton yang dipasang oleh anggota Padang Kriminal bagi Indonesia guna untuk mengikat kekuatan semua juang dan menjaga keamanan dalam Kota Padang. Keinginan untuk merayakan peringatan 1 tahun merdekanya muncul ketika 1 hari setelah Idul Adha dilantik menjadi wali Kota Padang, Bukit Tinggi. Bagi Idul Adha menyadari kehadirannya di Kota Padang untuk merayakan 1 tahun kemerdekaan pasti tidak luput dari kata-kata dan kegiatan setuju dan benar. Perayaan peringatan 1 tahun kemerdekaan itu dilakukan bagi Idul Adha dengan mengumpulkan pegawai-pegawainya serta dan melakukannya secara tertutup atau indoor. Tugu ini terletak di kursi jalan bertentang dengan Idul Adha dengan jalan proklamasi atau lebih tepatnya dekat Muhammadiyah yang merupakan alamat kantor wali Kota Padang bagi Idul Adha bertugas. Di bekas alamat inilah monumen Tugu itu dibangun. Monumen Tugu Keris kemerdekaan ini terletak di Jalan Muhammad Hatta, Pasaman, Jambi, dan persis di depan halaman kantor Padang. Monumen Tugu ini diresmikan pada tahun 1985 oleh Wali Kota Padang Syahrir Hussein. Monumen Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Kerinci dalam merintis dan mempertahankan kemerdekaan. Monumen Tugu ini memiliki bentuk yang cukup unik yang disimbolkan dengan seorang pejuang yang memiliki semangat dan nilai juang yang tinggi yang terlihat seorang yang sedang memegang obor pada anak-anaknya serta sebuah senjata berlimpah yang diikat dengan kain berwarna. Monumen Tugu ini menghadap ke arah sisi selatan mengarah ke Teluk Bayur yang mengingatkan kita agar tidak pernah sekutu dan hijrah pada masa-masa awal kemerdekaan. Daerah Pasaman dan sekitarnya pada masa kemerdekaan merupakan salah satu jalur strategis. Oleh karena itu, daerah kawasan ini dipertahankan oleh pejuang dan masyarakat Kerinci. Jika dengan sekutu, daerah Padang Kota dan Padang sering terjadi perbedaan oleh sekutu. Oleh karena itu, pada Desember 1945, Rusia memindahkan kopi pasukannya dari Jambi ke daerah Kerinci. Mengingat daerah ini sudah bukan budaya suatu warna yang membutuhkan sebagai markas. Karena letaknya strategis ini menjadikan jalur gubernur baik tidak di luar kota ataupun dalam kota tidak dipenuhi oleh sekutu. Di daerah Kerinci inilah dijadikan markas dan dibuatlah yang menyusun strategi pertempuran penyerangan. Monumen Tugu ini dibangun tahun 1989 untuk memperingati perjuangan masyarakat kaum dalam mempertahankan kemerdekaan. Monumen Tugu Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Kaum ini terletak di halaman kantor Kampung di Simpang Pasaman Padang. Pada bagian ada pemikiran yang menggambarkan perjuangan rakyat kaum dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan ini hampir tidak bisa disangkakan dalam menentang banyak hal, sejak penanganan POC
Sejak penerapan sekutu di tahun pada Oktober 1945, ketegangan perlawanan semakin meningkat sampai akhir 1945. Hingga penghujung tahun 1946, pertempuran semakin meningkat di daerah kota dan tanah berkota. Seperti peristiwa penyerangan yang dilakukan sekutu di daerah Batu Busuk pada Juni 1945. Banyak yang semakin berisikan pasukan sekutu yang dilengkapi dengan kendaraan mobil sepanjang senjata perang dan yang bergerak menuju Batu Busuk mengelola di daerah Nale melalui pasar Pelajar, pasar Dalam dan Batu Busuk. Nama sekutu bergerak pada fase itu terdiri dari pasukan Mose sebanyak 2,3 juta dalam peristiwa dan kemudian demokrat diangkat sebagai satu demokrasi dalam Mesir. Salah satu tugas sejarah yang terletak di situ kecamatan You come alive, you break the line, I'm falling for you. You stuck in my mind. Sedangkan di dalam perundingan itu dikatakan ketika mengenai 1947 dengan garis demarkasi yang disetujui seperti pada wilayah Jawa Utara yang terletak di daerah persisnya di dekat sebelah dan berjarak sekitar 400 meter dari stasiun kota Jambi. Momentum ini mungkin menjadi historis atau sejarah atau mungkin bahwa Indonesia atau orang utama pernah mencoba bertahan Oke, sekarang Bapak mau meminta tanggapan dari Anda semua terhadap video yang barusan ditonton. Bapak minta tanggapannya dari Herawati dulu, Bapak. Jadi Pak, di Sumatera Barat itu nyata masyarakat Kota Padang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti tadi ada Gedung Juang, kemudian ada Gedung Jati, kemudian juga ada Tugu Baginda ada di sekitar. Terima kasih Eni. Selanjutnya tanggapan dari Gerita Ramadan. Sebetulnya yang dari berdasarkan video yang ikut kampus kita pada pertanyaan Bapak. Ya, sudah. Jadi yang mana kan wilayah Kota Padang dan Luar Kota Padang itu kan dalam video itu kan disebutkan. Jadi kami untuk menjelaskan. Oke, sudah. Tanggapan dari Gerdi, silakan. Oke,
Febri dari tadi Pak, kemarinnya ya, hukum Pak. Suruh dihapus apa? Jadi tanggapan dari saya adalah ternyata saya telah mempelajari banyak hal bahwa di Kota Padang ada peninggalan-peninggalan dari zaman penjajah seperti gedung juang dan lain sebagainya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Silakan Ananda, masih ada yang ingin ditanggapi? Jangan Pak. Terima kasih bagi Ananda, Erniawati, Dita Ramadan, dan Febri yang telah memberi tanggapan terhadap video yang kita tonton barusan. Jadi Bapak mau menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Erni itu benar sekali bahwasannya selain di daerah-daerah seperti Jawa, di Sumatera juga ternyata memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya daerah kita sendiri yaitu Kota Padang. Jadi terbaiknya kita sebagai generasi muda hendaknya mengetahui dan memahami sebenarnya bagaimana peristiwa atau kejadian yang terjadi di daerah kita sendiri. Sebenarnya itu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ananda Genta tentang perbedaan antara wilayah Padang Kota dan karena sering kita di mana? Kota Padang, di luar Padang. Oke. Jadi dahulunya ketika zaman itu bermula saat pendudukan VOC mulai datang ke Kota Padang. Ya. Jadi perbedaan antara Kota Padang kota dan luar Padang itu dipisahkan oleh wilayah kekuasaan. Karena wilayah kekuasaan ini seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Belanda atau VOC itu membuat sebuah wilayah kekuasaan berupa kantor-kantor administrasi itu berada di sekitaran Batanghari sekarang yang dikenal dengan daerah Pondok. Jadi daerah-daerah tersebut menjadi pusat administrasi kota pada saat itu. Dan otomatis pada saat itu Belanda lebih konsen atau memiliki pusat-pusat pos-pos kekuasaan tersebut. Jadi kemudian timbullah istilah Padang Kota dan luar Kota Padang. Jadi mengapa hal demikian? Karena perjuangan atau perlawanan itu yang terjadi di Padang kebanyakan terjadi di wilayah luar Kota Padang. Maka demikian karena wilayah-wilayah Padang luar kota inilah yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam menyokong perekonomian di dalam wilayah Padang Kota. Jadi sehingga maka dari itulah Belanda atau pembeli pada saat itu ingin menguasai wilayah Padang luar atau wilayah di luar Kota Padang. Jadi makanya di dalam video tadi mungkin Anda mendengarkan ada beberapa perjuangan rakyat di beberapa daerah seperti Pulangi tadi, kemudian di PAUD, dan sebenarnya masih ada lagi yang kayak di Lubek dari benar kan? Ya, itu di Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Mengapa adanya pembagian wilayah Padang Kota dan Padang luar kota? Bagaimana Genta Ramadan? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi secara umum tentang bagaimana usaha atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
perjuangan kemerdekaan ini dibagi atas dua kelompok besar ya. Yang pertama, Fisik. perjuangan secara Fisik. perjuangan secara fisik atau melalui perlawanan. Kemudian yang kedua, Diplomasi. Atau perjuangan perundingan, diplomasi. Pak. Oke, sekarang kita masuk kepada topik pertama yaitu tentang perjuangan fisik yang ada yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Saya tahu, Pak. Nah, ini seperti yang Anda bisa lihat di slide depan, walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut dan kembali datang untuk merebut kembali daerah Indonesia. Menurut Anda, apa alasan Belanda itu kembali ke Indonesia? Menguasai wilayah kembali. Apa Anda? Menguasai wilayah Indonesia kembali. Oke, ada yang lain? Anda? Karena Belanda memerlukan hasil bumi dari rakyat Indonesia. Oke, ada yang lain? Yang lain Anda? Enggak. Oke. Karena Pak, Belanda memiliki banyak hutang sehingga memerlukan hasil bumi dari Indonesia juga. Oke, betul. Oke, terima kasih tanggapannya Indrawati dan Habib Rahman. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi benar. Kenapa Belanda masuk ke Indonesia itu ada salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mendesak Belanda untuk mengikuti kekurangan kas atau kekosongan kas akibat perang melawan apa? Apa? Ya, perang melawan Belgia ya. Jadi salah satu tujuan Belanda itu untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Kemudian tidak mau mengakui karena merasa masih punya tanggung jawab atau kekuasaan di wilayah Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke dalam beberapa pertempuran yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bapak memasukkan beberapa wilayah atau beberapa daerah yang sekiranya saat itu sedang melakukan perlawanan di Indonesia. Salah satunya di kota kita sendiri ya, di kota Padang itu pernah terjadi pertempuran yang terjadi itu sekitar bulan Oktober 1945. Sekutu sedang datang ke kota Padang. Kemudian mereka melakukan penyerangan secara frontal kepada daerah-daerah yang sekarang bisa kita kenal sebagai Simpang Haru. Itu menyerang sekolah teknik Simpang Haru yang sekarang itu SMK 2. Mereka menyerang karena seperti alasan Anda ini tadi ingin menguasai kembali daerah jajahan mereka. Kemudian dari hal itulah kemudian menjadi pemicu beberapa pertempuran yang terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi pernah terjadi di Kuranji dan di Palu juga, di Galung dan lain-lainnya. Oke, kemudian yang kedua itu terjadi pertempuran di Medan. Medan tetangga dengan kita kan Medan. Jadi di Medan juga pernah terjadi pertempuran. Itu diawali dengan datangnya TTRI di Sumatera Utara tanggal 9 Oktober. Kemudian mereka sekutu juga mengadakan ultimatum pada rakyat agar penyerahan senjata. Kemudian tanggal 9 Aprilnya Medan dikuasai dan 10 Agustusnya jadi sebuah pertemuan antara seluruh pejuang yang ada di Medan untuk menyatukan kekuatan dalam melawan atau mempertahankan kemerdekaan khususnya di Medan dan secara umum di Indonesia. Kemudian ada pertempuran di Surabaya. Anda kenal siapa ketua ini? Bung Tomo, Pak. Oke, itu Bung Tomo. Jadi di Surabaya itu juga terjadi beberapa tragedi dari datangnya Malawi di Surabaya.
kemudian terjadi penyerangan oleh sekutu di beberapa wilayah. Kemudian tanggal itu juga terjadi pertempuran yang besar melibatkan antara TKR pada saat itu, Tentara Pertahanan Rakyat, melawan sekutu. Kemudian tanggal 9 November mereka mengultimatum Surabaya. 10 pertempuran akhirnya dimenangkan dan TKR berhasil menduduki beberapa wilayah strategis. Dan menjadi hari pahlawan. Ya. Kemudian ada kemudian Ambarawa. Anda benar siapa ini? Ya? Sudirman, Pak. Jenderal Sudirman. Jadi di pertempuran Ambarawa itu juga terjadi dan diperkasai oleh Jenderal Sudirman. Awalnya di Oktober 1945 itu datang ke Semarang dan menjadi perlawanan dahsyat. Proses itu kemudian tanggal 11 Desember Sudirman itu menyusun strategi gerilyanya dengan menyerang pos-pos itu, dan tanggal 15 Ambarawa bisa dikuasai kembali. Oke, ini dalam lautan api terjadi di Oktober 45 juga. Pada tragedi ini Bandung pada saat itu dibakar dan dihanguskan oleh sekutu karena perlawanan yang dilakukan oleh TKR dan pemuda di Bandung pada saat itu. Oke, dari pertanyaan atau penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman serta kondisi yang terjadi pada program ini yang bisa Anda tuliskan. Karena Bapak minta Anda masing-masing ambil kertas satu lembar aja, kemudian buat beberapa refleksi yang menurut Anda benar tentang apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Ya, ini teman yang lain. Ya. Ya, Pak. Ya, ada. Sudah, Pak. Halo. Sudah, Pak.
Ya, sekarang Bapak minta Ananda Lara untuk menyampaikan pendapat saudara tentang materi yang kita pelajari. Baiklah, perkenalkan nama saya Lara Dinda Lucia. Ingin menyampaikan hasil pikiran saya. Yang pertama, faktor pertempuran di Indonesia. Faktor pertempuran di berbagai daerah di Indonesia karena yang pertama adanya perebutan wilayah kekuasaan dan keluasan wilayah kekuasaan. Yang kedua, jelaskan pendapat Anda tentang nilai apa saja yang bisa dipelajari dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, nilai ketahanan. Yang kedua, nilai keberanian. Yang ketiga, semangat melawan penindasan. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Fatur Rahmat, silakan. Saya Fatur Rahmat ingin memberikan jawaban mengenai soal referensi yang diberikan. Yang pertama itu apa faktor yang menyebabkan terjadi pertempuran itu tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa Belanda yang tidak terima Indonesia merdeka dan mereka ada masalah ekonomi sehingga ingin merebut kembali Indonesia, dan yang kedua ingin merebut wilayah atau memperluas wilayah mereka. Nah, nomor dua itu nilai-nilainya nilai rela berkorban. Hal ini dapat dilihat dari kita rela berkorban ada, terus juga nilai semangat juang yang ada. Oke, terima kasih. Nanda Genta, ada tambahan? Ada Pak. Ada, silakan. Jadi menurut pendapat saya, soal pertama adalah mengapa pertempuran terjadi di mana-mana. Yang pertama, adanya miskomunikasi antara pihak sekutu dengan pihak republik. Karena kita tahu bahwa awalnya sekutu kan hanya datang untuk mengunjungi dan memulangkan tentara Jepang. Namun karena dipengaruhi olehnya akhirnya jadi perang. Yang kedua adalah ambisi Belanda ingin hidup zona nyaman sebelum perang dunia kedua. Karena seperti yang kita tahu, Belanda sendiri kan sudah terasa gitu tinggal di Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tempat tinggal yang enak, dan prospek hidup yang menjanjikan. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah nilai-nilai apa saja yang dimiliki dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yaitu mempertahankan cita-cita. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, ada inovasi untuk mengatasi masalah. Oke, terima kasih. Kita ini Bapak ingin menambahkan sedikit tentang refleksi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kemerdekaan yang dicapai atau yang didapatkan oleh Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di beberapa negara di dunia hanya ada 3 negara yang melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaannya. Itu pertama Indonesia, kemudian Aljazair, kemudian Vietnam. Jadi itulah mengapa banyak sekali terjadi peperangan dalam melawan sekutu atau melawan penjajahan Belanda, karena memang kemerdekaan Indonesia itu lain daripada kemerdekaan negara-negara yang lain. Jadi Anda bisa membayangkan betapa sakit dan betapa pedihnya ketika perjuangan kita atau perjuangan para pahlawan kita tidak diakui dan malah diserang kembali oleh pendudukan Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sebagai generasi muda pada saat ini bisa meneladani apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Seperti apa contohnya? Dengan memberikan dan berkontribusi itu dalam artian mempertahankan kemerdekaan dengan cara belajar apa yang telah dialami oleh bangsa Indonesia, dan nantinya kita tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah yang didomba oleh bangsa-bangsa di kemudian hari. Karena sadar tidak sadar kita
kita akan berada pada masa penjajahan yang tidak lagi memperlihatkan pertempuran fisik ya, tetapi lebih kepada perang biologi atau perang dalam bentuk ekonomi. Oke, sekian rasanya dari penjelasan dan pemaparan tentang materi perjuangan secara fisik. Besok minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Jadi Bapak harap Anda semua membaca buku yang berhubungan tentang materi ini supaya Anda bisa mengetahui lebih jauh dan proses diskusi kita di kelas akan lebih bagus nanti ke depannya. Oke, terima kasih Anda semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.